3.2 ini tentang interaksi sosial. Nah, Ibu yakin kemarin Ibu sudah bagikan materi, pasti sudah baca-baca ya? Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan tes awal karena materinya kan sudah dibagikan toh? Tentunya tadi malam sudah baca, sehingga Ibu kasih tes awalnya ini nanti kerjakan masing-masing. Jadi dalam bentuk pilihan ganda, kamu beri tanda silang di jawaban yang benar. Jadi Ibu kasih waktu untuk buku. Nah, nanti kerjanya masing-masing, bukan kerja sama, karena Ibu mau mengetahui kemampuan awal tentang materi yang sudah Ibu bagikan. Bisa toh? Bisa. Oke. Jadi Ibu bagikan. Bahkan jangan lupa tulis nama. Ya. Hasil diambil. Hasil diambil kerjanya masing-masing. Oke, yang sudah dapat silakan mulai kerja. Yang sudah dapat mulai kerja. Oke, tutup bukunya. Oke, kerjanya masing-masing ya. Mana kita alat mikro di sini. Oke, satu sini. Ya, silakan dikerjakan tes awalnya. Tulis nama lengkap. Tulis namanya di atas. Ya.
interaksi sosial. Nah, sebelum kita masuk ke materinya interaksi sosial, ketika awal tadi pagi ketika mau ke sekolah, keluar dari rumah, itu kamu melakukan apa dengan orang tua? Pamitan, tak? Ada yang mungkin tinggal dengan orang tua, ada yang tinggal dengan kakak, ya tak? Dengan wali, ya. Nah, jadi ketika keluar dari rumah, kamu berpamitan dengan orang tua, ya? Dengan orang tua atau kakak atau wali, ya. Jadi, nah itu yang disebut interaksi, ya. Jadi ketika kita berpamitan dengan orang tua, itu yang disebut interaksi. Atau ketika kamu pas masuk di lingkungan sekolah bertemu dengan guru, bagaimana? Salam, tak? Ya. Itu merupakan contoh dari interaksi. Nah, kita masuk. Sebelum kita masuk ke interaksi sosial, adapun kegiatan pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran kita. Tujuan yang pertama tentang kompetensi sikap, itu berkaitan dengan spiritual dan sosial. Yang kedua, kompetensi kognitif, itu pengetahuan, apa yang akan kita dapat ketika kita mempelajari interaksi sosial. Dan yang ketiga, kompetensi keterampilan atau psikomotorik, ya. Nah, kemudian untuk sikap spiritual itu siswa dapat melaksanakan ibadah pada interaksi sosial materinya. Indikator siswa dapat menunjukkan sikap taat, santun, bersyukur, menghargai dalam melakukan interaksi sosial. Kemudian yang berikut, sikap sosial itu menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, jujur, disiplin dalam melakukan interaksi sosial. Ini mungkin dapat terlihat dalam kegiatan diskusi, ya. Kemudian untuk kognitif itu siswa dapat menganalisis interaksi sosial. Kamu menganalisis tentang interaksi sosial. Indikatornya yang pertama, mengurai pengertian interaksi, syarat-syarat terjadinya interaksi, ciri-ciri interaksi, dan yang berikut tentang jenis-jenis, ya. Nah, kemudian yang terakhir, kompetensi psikomotorik itu siswa dapat menyajikan contoh interaksi sosial. Nah, itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini dalam kegiatan pembelajaran, Ibu akan menayangkan video tentang interaksi sosial. Kamu lihat, mengamati, ya. Mengamati, setelah itu Ibu akan membagikan lembar kerja diskusi, kemudian kamu diskusikan, ya. Nah, dari lembar kerja itu kamu diskusikan dengan kelompok masing-masing. Setelah itu Ibu kasih waktu. Nah, setelah selesai diskusi, tiap kelompok mengutus 1 orang untuk melaporkan hasil diskusi. Nah, setelah melaporkan hasil diskusi, tentunya harus ada tanggapan atau tambahan dari teman-teman kelompok lainnya. Nah, setelah itu baru Ibu akan memberikan, kita akan sama-sama membuat kesimpulan. Ibu memberikan penguatan, dan yang terakhir nanti kita akan refleksi dan tes terakhir, ya. Bisa, tak? Bisa. Oke, kamu perhatikan atau amati dulu videonya.
proses menjalin kontak dan komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dan berjalan secara timbal balik. Nah, teman-teman, pengertian dari interaksi sosial menurut sosiolog John Gillen dari Amerika Serikat yaitu interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dan kelompok atau antar kelompok. Nah, teman-teman, dalam suatu hubungan, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik melakukan interaksi baik formal maupun informal dan langsung maupun tidak langsung. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengertian dari interaksi sosial. Selanjutnya, dengan memahami pengertian dari interaksi sosial tersebut, maka interaksi sosial dapat terjadi antara yang pertama, individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, dan yang ketiga, kelompok dengan kelompok atau antar kelompok. Nah, teman-teman, jadi ada berapa jenis interaksi yang dapat kita lakukan? Iya betul, ada 3 jenis interaksi sosial dalam masyarakat, yaitu interaksi sosial antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok atau antar kelompok. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui ciri-ciri dari interaksi sosial. Ada apa saja sih ciri interaksi sosial itu? Yang pertama, pelakunya harus terdiri dari 2 orang atau lebih. Kemudian yang kedua, terjadi kontak sosial berupa komunikasi antar pelaku. Dan yang ketiga, ada maksud dan tujuan yang jelas sebagai hasil dari interaksi tersebut. Dan yang keempat, dilaksanakan menurut pola sistem sosial tertentu. Atau dengan kata lain, proses sosial tersebut dapat terjadi karena ketidaksengajaan, pola yang direncanakan, dan pola yang diatur secara undang maupun hukum. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa interaksi sosial harus terjadi dengan adanya syarat, yaitu kontak sosial atau interaksi dan komunikasi yang berupa pembicaraan, gerakan fisik, dan sikap. Jadi ada berapa teman-teman syarat terjadinya interaksi sosial? Iya betul, ada 2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman akan mengetahui contoh interaksi sosial individu dengan individu. Contoh yang pertama, bermain congklak bersama teman. Contoh yang kedua, ibu yang sedang menasihati anaknya. Contoh yang ketiga, seseorang yang menanyakan arah jalan pada seseorang di jalan. Kemudian contoh yang keempat, konsultasi seseorang dengan psikolog. Dan contoh yang kelima, mengobrol dengan salah satu teman dekat. Oke, selanjutnya teman-teman akan mengetahui contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Contoh yang pertama, guru yang sedang mengajar muridnya di depan kelas. Kemudian contoh yang kedua, seorang ustadz yang khutbah pada hari perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Contoh yang ketiga yaitu ketua kelas yang sedang memberikan pengumuman kepada teman-teman di kelasnya.
antar kelompok di kelas. Contoh yang kedua, pertandingan futsal antar dua tim yang berbeda. Contoh yang ketiga, yaitu kerjasama antar LSM atau lembaga swadaya masyarakat dalam menanggulangi bencana alam di suatu daerah. Dan contoh yang keempat, yaitu kerjasama TNI atau Tentara Nasional Indonesia dan Polri untuk mengamankan kegiatan pemilu. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui dan memahami apa itu interaksi sosial, ciri-ciri dari interaksi sosial, jenis-jenis interaksi sosial, syarat terjadinya sebuah interaksi sosial, dan contoh dari masing-masing jenis interaksi sosial. Jadi, dari pembelajaran kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, serta individu dengan individu. Nah, teman-teman, suatu hubungan dapat dikatakan sebagai interaksi sosial jika memenuhi syarat-syarat berikut ini, yaitu adanya kontak sosial serta terjalinnya suatu komunikasi. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Oke, tadi sudah bisa melihat videonya tentang apa? Interaksi sosial. Contohnya sudah, pengertiannya, syarat-syaratnya, ciri-cirinya, jenis-jenisnya, dan contohnya. Nah, setelah melihat video tadi, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kamu diskusikan ya. Nah, setelah diskusikan, kemudian baru dilaporkan ya. Jadi ini tentang interaksi. Tadi sudah. Oke, Ibu akan membagikan PPT-nya, bahan ajarnya.
Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman saya. Oke, selamat pagi Bella. Saya Bella dari kelompok 1 mau melakukan hasil diskusi kami. 1. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. 2. Syarat-syarat interaksi sosial adalah 1. Kontak sosial. Kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku, gerakan fisik, pembicaraan atau sikap, dan perasaan yang tersampaikan. Demikian hasil diskusi kami. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada kelompok lain. Oke, bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3 setelah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1 yang diwakili oleh Bella? Bagaimana? Setuju ya? Jadi ada pengertiannya tadi berdasarkan video dan gambar yang kamu amati. Kamu lihat ada 3 gambar kan di situ? Ya. Oke, gambar. Jadi pengertiannya interaksi yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sementara syaratnya dibagi atas 2 toh? Ya. Ada apa? Kontak sosial dan komunikasi. Oke. Silakan Bella. Masukan dan persetujuan dari kelompok 2 dan 3. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, yang berikut kelompok 2 silakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Saya Yana mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Uraikan ciri-ciri interaksi sosial, yaitu yang pertama, jumlah pelaku lebih dari 2 orang. Yang kedua, adanya kontak dan komunikasi. Yang ketiga, adanya maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, adanya simbol-simbol yang digunakan. Yang kelima, dilaksanakan menurut pola sistem sosial. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 2 memberikan tambahan atau masukan dari kelompok 1 dan 3. Oke, memberikan kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 berkaitan dengan jawaban dari kelompok 2 tadi ya. Jadi setelah mengamati gambar kelompok 2, kelompok 2 menyampaikan ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya antara lain pelakunya lebih dari 2 orang. Ada tujuan yang ingin dicapai, ada proses timbal baliknya, ya kan? Jadi bagaimana? Setelah laporan hasil diskusi dari kelompok 2, bagaimana? Ada tanggapan atau tambahan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Setuju? Oke, silakan Yana. Setuju? Terima kasih atas persetujuan kelompok 1 dan 3. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 3 silakan melaporkan hasil diskusinya. Kelompok 3. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Saya mewakili kelompok 3 mau presentasikan hasil diskusi kami.
Jenis aksi sosial dan aksi sosial antar individu dengan individu. Contohnya, seorang kakak mengajari adiknya belajar matematika. Dokter memeriksa kesehatan pasiennya. Yang kedua, interaksi sosial antar individu dengan kelompok. Contohnya, seorang guru mengajar muridnya tentang buku. Yang ketiga, interaksi sosial
Lihat tolong di lembaran belakang juga ya. Soalnya ada di buka belakang. Halo guys. Halo guys. Oke, silakan tulis nama, kelas yang jelas, kemudian dikerjakan masing-masing tanpa melihat buku ya. bentuk-bentuk interaksi sosial. Ingatkan lagi, kita masih dalam masa pandemi sehingga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dan kesehatan. Yang berikut tugasnya nanti dikirim ke WA Group, kemudian tolong diselesaikan tugasnya. Bisa Pak? Demikian hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Oke? Kita tutup pembelajaran kita.